Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Hari ini kita akan berjumpa dengan beberapa muslim dan muslimah yang telah memutuskan untuk murtad dan mereka mendapatkan hidayah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau ditanya bagaimana mereka bisa bertobat dan lahir baru, banyak sekali ceritanya, banyak sekali versinya. Tetapi yang satu hal perlu kita tanamkan dalam hati kita, setiap orang bertobat dan lahir baru itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi artinya Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati setiap manusia, menggerakkan jiwanya untuk mau mengenal Kristus, untuk mau memperdalam imannya, untuk mau mempelajari kitab sucinya yang lama, dan akhirnya mereka semua mendapatkan hidayah. Dan kita melihat bagaimana seorang bapak begitu jujur yang mengatakan bahwa bertahun-tahun saya berdoa minta jalan yang lurus, berdoa minta jalan yang lurus, berdoa minta jalan yang lurus. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya di kitab sucinya sendiri. Dan ada seorang ibu yang akan dibaptis dan dia mengaku ibunya pun akan ikut murtad juga. Dan ada seorang keturunan Aceh bernama Cutnita, dia bersaksi, dia mengalami hidayah di dalam Kristus Yesus, dan dia menemukan jalan yang lurus. Dan ada seorang ibu bernama Naomi, nama baptisnya, memberikan nasihat bagaimana menjadi seorang murtadin yang harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Amlam ta'im guril makdubi alaihim walabdolin. Sah. Ya, coba Bang Tomo cerita dulu Bang, boleh nggak Abang cerita Bang, gimana ceritanya Abang meninggalkan Muhammad? Ya, jadi tahunya itu dari setiap hari kita sholat. Setiap hari disuruh baca surat Al-Fatihah kan Bang? Masa tiap hari disuruh baca ituan, akhirnya ditulis di Azugroup ayat 56, jalan yang lurus ya Nabi Isa. Wow, mantap nih ya. Jadi tiap hari orang Islam minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata Isa adalah jalan yang lurus, betul? Ya. Iya, tuh. Jadi udah. Masa tiap hari saya nyasar terus. Dikasih tahu di situ masa kasar gini Bang. Bang Edis, arah mau ke Tanah Abang lewat mana? Lewat situ. Tapi Besok nanya lagi. Nanya lagi terus. Besok nanya lagi. Iya, nanya terus. Pinter dia ini mikirnya ya. Kan gitu Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Shalom Kak Nia, kabar baik. Gimana di sana? Puji Tuhan, baik Kak. Ya. Terima Kak kasih Nia, ya Kak ya atas doanya. Sebentar lagi saya dibaptis. sebentar lagi dibaptis. Kak Nia bisa nyalakan kamera? Oh bisa Kak, sebentar. Oh, silakan. Tiap hari kita dengar mah dibaptis. Habis ntar orang. Ya, gimana Kak Nia? Puji Tuhan. Ya, meskipun tantangan butuh perjuangan ya, tantangan yang begini begitu, perjuangan yang begini begitu, yang begono. Puji Tuhan, saya bisa melewati semua. Tapi begini Kak Nia, kita ini di sini tidak boleh asal-asal pengakuan saja, dan kami juga tidak mau menerima orang-orang yang masuk cuman modus, makanya kami perlu keseriusan. Iya, betul. Apa buktinya kalau Kak Nia itu betul-betul seorang muslimah? Saya Coba dari bacakan satu surat di dalam Al-Quran supaya kami yakin bahwa ini betul-betul muslimah, tidak nyamar. Gitu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah. Oke. Jadi Kak Nia berniat mau dibaptis. Iya.
Oke. Apa yang membuat Kak Nia memutuskan pengen mengikut Yesus? Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan kekal. Amin. Itu Kak. Ya, jadi teman-teman, Dan inilah tugas gereja ya, dan gembala-gembala gereja ya, supaya Kak Nia dibimbing supaya bisa hidup baru, mengalami hidup baru seperti itu. Tapi Kak Nia, kami orang-orang Kristen juga, kami itu betul-betul mau menyeleksi nih, begitu, supaya orang-orang yang menjadi tidak modus saja, begitu. betul. Baik. Iya Kak Nia, mungkin Betul, nanti kita bisa lanjut ya. Hanya saja ini saya udah punya janji, kebetulan saya harus jemput nih. Oh gitu. Jadi Iya. jadi live-nya harus saya hentikan begitu. Mungkin nanti Iya, malam, Kak, iya. nanti malam bisa mampir-mampir lagi ngobrol-ngobrol. Kalau malam jam berapa Kak? Nggak nentu. Biasanya saya live itu antara jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Lebih dan kurang. Iya, saya puji Begitu. Tuhan ya. Masih banyak belajar dan butuh bimbing-bimbingan untuk semuanya ya. Ya Iya. puji Tuhan. Dan ini ibu saya juga mau ikut juga, puji Tuhan. Mudah-mudahan dengan menjadi Kristen maka memiliki Amin. hidup yang baru, ya, memiliki apa namanya, perubahan begitu ya, menjadi lebih baik. Amin. Seperti itu. Amin. Amin. Iya Kak. Oke, Iya, gitu aja ya kita Kak Nia ya. tunjukkan dengan perbuatan kita. Iya Kak. Ya. Terima kasih ya Oke, Kak saya ya. turunkan. Oke, Sehat selalu terima di kasih. sana. Tuhan Ya selalu Tuhan berkati. Ya. Cut Mita, selamat malam. Hai, selamat malam Bang Edis. Boleh Ya. nggak kamu kayak video, Dang? Harus menyalakan kamera Cut Mita. Aduh. Muslimah atau bagaimana nih? Mantan sih, Bang. Boleh lah, cerita-cerita, yuk. Silakan nyalakan kamera, yuk. Ya, soalnya Aceh tuh jadi sedikit minta apa inisiatif dong. Oh, Aceh. Iya, iya. Sekarang tinggal di Aceh, Cut Mita. Tidak. Sudah Kenapa lama harus- keluar dari Aceh, Bang. Kenapa harus takut? Kan sudah tidak di Aceh lagi. Coba Cut Mita gini, Cut Mita gini. Ya. Nanti kalau diragukan sama orang-orang nih, Cut Mita coba bahasa Aceh dulu. Sapa-sapa orang Aceh coba. Oh, hai abang-abang Aceh. Lon jino hanje long put on kamera ilen tu ana wate long maksulon. Makatro wate kalon put on kamera lon. Oke? Nah, asli, Cukup ada asli lagi. orang Aceh. Asli ya. Nggak perlu juga Jadi- ya mau bilang Jadi Al-Fatihah ya. Cut Mita sudah meninggalkan Aceh atau bagaimana? Sudah lama lah bang. Daripada aku pusing kayak tadi abang itu bilang tadi kata harusnya aku jalan 1 meter jadi 1 kilometer. Iya. Apa saran-saran Anda kepada orang-orang yang dari menuju jalan seperti Anda ini supaya mereka tidak ragu-ragu? Ya sebenarnya itu bang ya. Kalau mereka berpikir secara normal, jangan egois kayak karena kita memang sudah lahir dari sana, jadi agak susah untuk melupakan itu sudah ditanam memang dari lahir sudah kayak gitu ya. Jadi kalau mereka mau berpikir secara normal, mendalami apa yang terjadi dengan di sebelah itu tentang agamanya itu, nggak masuk akal sama sekali. Seharusnya mereka berani bertindak untuk mencari jalan yang lurus gitu, yang mana yang benar. Maksudnya, masa iya sih bisa ke sana ke heaven dengan orang yang berdosa kan? Sedangkan dengan Tuhan Yesus, kita lurus-lurus ke sana memang Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa dari lahir sampai dia diangkat ke surga lagi. Jadi pas jalan yang lurus. Tapi kalau lewat orang yang berdosa, kita ke heaven bagaimana mungkin? Sedangkan dia berdosa bukan lagi cuma berdosa biasa. Sudah kelas kakap berdosa menurut saya. Makanya saya tidak berani onten dulu. Oke lah. Baiklah. I'm just so Cut sorry. Mita, ya. Ya. Memang saya mengerti. Saya mengerti keadaan teman-teman karena begini, orang itu kan terkenal dengan yang namanya mempersekusi. Apalagi ada seorang muslim dari Aceh lagi dengan bahasa Aceh kentalnya. Pasti nanti dia dipersekusi. Ya. Jadi, Saya sampai sekarang masih pintar sekali bahasa Aceh karena sering komunikasi dengan mama saya pakai bahasa Aceh. ya. Ya tetap hati-hati Cut Mita ya, karena orang Iya. tidak bisa membantah. Mereka bisanya memenjarakan orang. Ya itu Kalau makanya. kalau berargumen mereka nggak bisa. Beradu pendapat nggak bisa. Ya kan? Ditanya nggak Iya. bisa. Bisanya marah, lapor polisi, penista. Itulah Iya. yang membuat masih ada. Gitu. Iya betul. Dan saya sendiri mengalami hal yang sama dulu waktu masih di sebelah.
Jadi kalau mereka menyinggung tentang saya waktu masih di sebelah, langsung kepala saya rasa bengkak kayak gitu ya. Nggak Iya. tahu pun kenapa. Langsung panas. It feels so bad myself. Dan setelah saya bersama Tuhan Yesus, hilang itu semua hilang, nggak adem. Jadi rasa marah itu hilang. Itu pun yang saya ada rasakan memang banyak gitu. Dan begitulah mereka, makanya nggak heran kenapa mereka emosi meledak-meledak. Ya karena masih di dalam M itu. Kalau sudah keluar dari M, pasti mereka hilang seperti itu, hilang karena Betul. Roh Kudus sudah bersama kita, jadi Tuhan sudah ada kasih itu ada sama kita gitu. Jadi kalau belum itu nggak ada, karena tidak ada kasih kan di sebelah seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian masih mengikuti ya M itu, kalian memang akan jadi tukang marah-marah. Oke lah, Mita, ini sehubungan dengan keamananmu, jadi kita juga jangan lama-lama. Ya, Oke, Bang. nanti ada foto-fotomu Boleh, diambil Bang, ya? juga segera di private saja, oke ya? Oke, begitu ya. Makasih banyak, Bang. Kita sama-sama. Selamat malam, saya Oke. turunkan ya. Naomi Yani 82. Apa? Ya, Naomi, silakan nyalakan kamera. Matiin, Pak. Aku. Shalom, Kak. Shalom, Naomi. Silakan Naomi nyalakan kamera. Udah nyala belum? Belum. Nah, begitu. Iya. Naomi. Oke, Kak Naomi, saya konfirmasi dulu. Salam kenal, Kak. Kak. Salam kenal juga. Kak Naomi ini muslimah atau bagaimana? Muslimah 11 tahun yang lalu, Kak. 11 tahun yang lalu menjadi muslimah. Berarti lahir sebagai muslim. Betul. Tapi namanya Naomi. Sebentar. Baptis, Kak. Orang tua muslim, Muslim. tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Oh, oke. Baptis jadi- Berarti ganti nama begitu ya. Iya, dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah. Boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya. Jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi gini, Itu yang di bawah sudah pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini Coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba. Al-Fatihah kali ya. Boleh Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku deg-degan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia, betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari Iya. sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita keluarnya dia dari agama Islam. Waduh, ini Juma dan pengikutnya nangis-nangis ini lihat di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam? Nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh nggak, karena memang keluarga Betawi asli, anak Pak Ustadz,
Waduh, waduh, Eh, waduh. iya, jadi memang saya justru saat pergi umroh, Sempat umroh juga ya? ya, Lalu? justru saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi saya Di takut akun saya yang saya satunya. dibilang Jadi kalau bohong. akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya. Akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya Sudah, hanya Kak. mengikuti satu Sudah. orang, nah itu bisa kalau ke situ. Sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah. Kan sempet DM Kak. Oh, berarti belum saya Edis buka. kan? Nanti saya buka ya. Iya, Jarang saya buka memang ada di yang itu. situ. Waktu saya pergi umroh sih. Tuh. Jadi pesan buat Kak Edi semangat terus buat temen-temen yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas dan jangan takut. Ya, Karena ini tugas-tugas. setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Iya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya. Sebagai orang tua di gereja itu ya, untuk berkonsultasi dan ya menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Iya. Seperti itu. Jadi sempat umroh ya, kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja, Kak. Oke. Hanya itu Kak Naomi ya. Berkati ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Naomi, saya turunkan ya. Oke. Ya, tiap hari kita lihat, setiap hari ya, perempuan-perempuan sudah mulai bersaksi, yang laki-laki pun juga seperti itu, banyak teman-teman. Tapi habis itu setelah selesai begini pasti nanti inbox, Bang, tahu nggak? Setelah ngomong gitu berjubel ancaman-ancaman di inbox. Iya. Jadi setelah naik ya, orang-orang yang bersaksi bagaimana dia keluar dari agama Islam itu akan menerima makian, ancaman dan segala macam. Ya, dasar lu tapir lo. Tapi nggak apa-apa, karena yang ngomong itu sudah pasti goblok. Iya, justru ketika Anda keluar dari Islam masuk Kristen, itu tandanya Anda sudah meninggalkan yang orang mati di kuburan. Gimana? Anda mau ngikutin orang mati di kuburan terus? Yang membuat Anda menciumi batu terus, yang membuat Anda meminum air kencing hewan. Mana Anda ini? Aduh. Luar biasa, puji Tuhan. Kesaksian mereka sungguh membangkitkan iman kita bahwa pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini tidak kira-kira, sangat ajaib, sangat amazing, sangat luar biasa, sangat tidak terduga, dan itu di luar nalar kita. Bagaimana seseorang yang dahulu itu rajin beribadah, begitu ketat beribadah, begitu ketat agamanya, akhirnya bertobat lahir baru hanya oleh karena pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus. Dan Roh Tuhan yang dahsyat ini hari-hari ini terus melawat bangsa kita, melawat dari Sabang sampai Merauke. Dan mari kita terus berdoa supaya mereka semua bertumbuh,
berakar, dan berbuah di dalam Tuhan, yang semakin banyak, semakin lebat, menjadi berkat yang besar bagi bangsa kita. Dan kita terus berdoa, bersafaat, dan bersaksi agar nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Teruslah bersaksi, teruslah berdoa, teruslah bersafaat, teruslah mengasihi, teruslah menjadi berkat, karena Tuhan beserta kita, dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.